Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di tempat yang dalam seperti itu hanya seperti api penyucian di dunia manusia. Bagi orang normal, secara pribadi melihat kultivator dengan kejam dimurnikan oleh monster itu satu demi satu, dan itu benar-benar merupakan jenis penyiksaan dengan sendirinya. Dalam situasi seperti itu, mungkin bunuh diri adalah metode pembebasan, sehingga mereka tidak harus melihat pemurnian yang begitu kejam, dan harus mendengar pekikan yang menyakitkan. Oleh karena itu, bagi mereka semua, berlalunya waktu benar-benar terlalu lambat. Tetapi untuk orang-orang seperti Chu Feng, yang masih memiliki sedikit harapan untuk melarikan diri adalah sesuatu yang mungkin, mereka pun merasa seperti waktu berlalu terlalu cepat. Karena hanya dengan 1 jam berlalu, namun kebanyakan orang sudah dimurnikakan oleh monster dari ribuan orang yang ada di sini. Meskipun mereka sudah pindah lokasi secara sembunyi-sembunyi ke daerah paling aman, tapi jika pemurnian itu terus berlanjut, maka mereka akan segera terlihat oleh mata monster itu. Dan pada saat itu juga, mereka tidak akan bisa menghindari nasib untuk dimurnikan. Menjerit, tangisan kesakitan naik dan turun, dan tangisan itu terus berlanjut tanpa akhir. Tapi untuk saat ini, Chu Feng dan yang lainnya tidak lagi punya waktu untuk memikirkan kehidupan orang lain. Karena setelah berakhirnya jeritan lain, setelah satu set tulang dilemparkan ke tanah, monster itu akhirnya mengunci pandangannya ke posisi mereka. Sialan, dia telah menemukan kita. Cepat gunakan harta kamu, atau kita akan mati. Desak seseorang. Pada saat itu, mereka pun benar-benar panik. Mereka secara tidak sadar merangkak kembali, dan sangat takut kalau mereka akan menjadi target pemurnian berikutnya oleh monster itu. "Bajingan, tutup mulutmu," teriak orang lain. Tapi tepat pada saat itu, kaki yang kuat dengan ganas menendang pantat orang yang berteriak itu, dan melemparkannya ke depan kerumunan. Orang yang menendang adalah seseorang dari Kepulauan Eksekusi Immortal, dan dia adalah tetua peringkat 3 Martial Lord. Kamu, ucap orang yang ditendang tadi. Melihat dirinya dikhianati, orang yang ditendang hanya bisa menggertakkan giginya karena marah. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, monster itu membuatnya melayang di udara, dan memulai pemurnian yang tidak manusiawi. Tapi itu hanyalah awal. Setelah dia diusir, 3 orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal sebenarnya, dengan tubuh dewa bela diri superior mereka pun mulai dengan paksa menendang para spiritualis dunia itu satu demi satu, yang telah menyalurkan kekuatan spiritual untuk mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Mereka telah membantu kamu, namun kamu memperlakukan mereka seperti ini. Apakah kamu bahkan masih manusia? Chu Feng tidak bisa menahan perilaku seperti itu, dan kemudian menegur. "Bocah, dengarkan aku. Pada saat seperti ini, adalah suatu keharusan untuk melakukan beberapa pengorbanan yang diperlukan. Dari orang-orang yang ada di sini, selain aku, hanya kekuatan spiritual kamu saja yang terkuat. Jadi, itulah sebabnya aku menahan kamu. Kamu sebaiknya dengan patuh terus menyalurkan kekuatan spiritual kamu, atau orang lain yang akan aku usir adalah kamu," balas tetua dari Kepulauan Eksekusi Immortal dengan sengit. Kekuatan spiritual? Apakah 2 sampah di sebelah kamu tidak memiliki kekuatan spiritual? Mengapa kamu tidak menendang mereka, dan membuat mereka berkorban? Ucap Chu Feng sambil mengarahkan pandangannya ke arah pria besar liar, dan juga ke arah pria berwajah adil. Meskipun kultivasi mereka tidak buruk, tapi mereka memang bukan spiritualis dunia, dan tidak memiliki kekuatan spiritual. "Diamlah. Jika kamu ingin mati, aku bisa mengabulkan keinginan itu sekarang juga," balas tetua itu yang sudah marah. Dia segera menunjuk Chu Feng, dan dengan keras melolong. "Persetan dengan kamu. Kamu ingin aku menjadi batu loncatan kamu. Kamu hanya bisa bermimpi. Jika kamu tidak ingin kami hidup, lebih baik kamu jangan pernah memikirkan untuk hidup juga. Jika kamu ingin kami mati, maka kita semua bisa mati bersama-sama."
Ucap Chu Feng yang juga marah. Dia tiba-tiba berdiri, dan melolong ke arah lelaki tua itu dengan marah, itu ketika dia juga menunjuk ke arahnya. Betul sekali, kami tidak akan menjadi batu loncatan kamu. Jika kamu ingin kami mati, lebih baik kita semua mati bersama. Kepulauan Eksekusi Abadi Sialan. Mereka terlihat benar dan baik hati di permukaan, tetapi ternyata, mereka sebenarnya tercela ini. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Ucap orang-orang. Pada saat yang sama, semua orang akhirnya telah menyadari rencana mereka, dan mulai dengan keras menegurnya. Mereka ingin membiarkan monster itu mendengar bahwa, 3 orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal sedang merencanakan sesuatu. Sialan, kalian semua benar-benar ingin mati. Teriak pria berwajah liar San juga pria berwajah adil. Melihat kejadian yang sedang berlangsung, pria besar liar dan pria berwajah adil dari Kepulauan Eksekusi Immortal juga sangat marah. Dengan kekuatan fisik mereka, mereka merobek rerumputan air yang mengikat tangan dan kaki mereka. Kemudian dengan beberapa langkah besar, keduanya pergi ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Ketika meraih mereka, dan kemudian melemparkan mereka di sebelah monster itu. Lord Monster, ketiga binatang dari Kepulauan Eksekusi Abadi sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Mereka bertujuan untuk melukaimu. Hentikan mereka dengan cepat, ucap seseorang. Meraung. Tiba di sebelah monster itu, dan melihat bahwa akhir mereka sudah dekat, mereka yang telah membantu ketiga orang dari Eksekusi Immortal untuk mengumpulkan kekuatan spiritual, akhirnya mulai melaporkan tindakan mereka kepada monster itu. Namun sayangnya, itu sia-sia saja. Karena tampaknya, monster itu tidak mampu memahami ucapan manusia. Monster ini benar-benar mengabaikan kata-kata mereka, dan mulai memurnikan orang-orang itu terlebih dahulu. Sialan. Pada saat itu, Chu Feng dengan erat mengerutkan alisnya. Meskipun dia bisa berdiri, tapi dia tidak memiliki kekuatan fisik seperti kultivator di ranah Dewa Bela Diri. Jadi, dia tidak dapat dengan paksa merobek rumput air. Jadi pada saat itu, dia sudah menjadi makanan monster. Terutama ketika dia membalikkan pandangannya, dan melihat ekspresi jijik mereka, itu membuatnya merasa sangat tidak senang. Tapi siapa yang menyangka, kalau monster itu untuk tidak mengerti ucapan manusia. Dalam situasi itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa juga. Nasibnya saat ini benar-benar telah ia serahkan kepada surga. Menjerit. Akhirnya, jeritan menyakitkan lainnya segera terdengar. Dalam ruang yang luas di dasar lautan, hanya monster itu, Chu Feng, dan 3 lainnya dari Kepulauan Eksekusi Immortal yang tersisa. Datanglah padaku makhluk yang bodoh. Biarkan aku melihatnya, apakah kamu dapat mengambil tulang dan daging aku? Teriak Chu Feng. Merasakan tubuhnya melayang dan tanpa sadar mendekati monster itu, Chu Feng tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Malahan sebaliknya, dia dengan marah melolong ke monster itu. Zelep-zelep. Namun kemudian, ketika monster itu melihat wajah Chu Feng, mata merah darahnya sebenarnya berkedip. Saat itu, Chu Feng bisa merasakan tubuhnya bergetar sedikit. Saat melihatnya dengan lebih hati-hati, Chu Feng bahkan menemukan ketakutan yang melonjak dalam mata merah darah monster itu. Selain itu, ia juga merasakan perasaan akrab, yang bahkan hampir tidak berwujud dari mata monster itu. Siapa kamu? Dalam situasi seperti itu, ini membuat pikiran itu muncul dalam pikiran Chu Feng. Untuk monster menakutkan yang ada di depan matanya ini, itu sangat mungkin dia adalah seseorang yang dia kenal. Bang! Tapi apa yang Chu Feng tidak harapkan adalah, bahwa meskipun monster itu tidak menjawab pertanyaannya, monster itu melemparkan Chu Feng yang sudah melayang dan jatuh ke tanah. Kemudian ia mengalihkan pandangannya, dan berjalan menuju 3 orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa monster itu berjalan ke arah kita? Mengapa monster itu tidak memurnikan bocah itu? Melihat adegan itu, lelaki besar liar dan lelaki berwajah adil itu tercengang dari ketakutan mereka, karena mereka tidak bisa mengerti, mengapa monster itu tidak membunuh Chu Feng. Dan malah sebaliknya, monster itu mengunci matanya ke arah mereka. Kembali, terua tetua itu.
Tepat pada saat itu, tetua Martial Lord tahap ketiga berteriak dengan eksplosif, lalu dia berjalan di depan pria besar liar dan pria berwajah adil. Bersamaan dengan itu, dia membuka telapak tangannya, dan jarum penusuknya segera muncul. Namun pada saat itu juga, simbol-simbol pada jarum penusuk itu menyala dan berputar-putar. Jarum itu memiliki atmosfer yang luar biasa, dan memancarkan aura yang sangat mengerikan. Dia sebenarnya tidak pernah berencana untuk menggunakan harta itu, dan melarikan diri dari tempat itu. Karena sebenarnya, dia ingin menggunakan harta itu untuk menjalani pertempuran terakhir melawan monster itu. Monster jelek, matilah. Tiba-tiba saja tetua itu berteriak dengan keras, dan kemudian harta jarum penusuk itu meninggalkan tangannya. Jarum penusuk awalnya seukuran jari, tetapi setelah meninggalkan tangannya, jarum segera menjadi beberapa meter. Jarum itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan dengan kekuatan yang sangat kuat, serta dengan simbol yang melingkari dan kuat, jarum itu ditembakkan dengan keras ke arah monster itu. Sialan, gumam Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng secara tersembunyi mengutuk. Karena dengan kekuatan spiritualnya yang tajam, ia dapat secara langsung menentukan bahwa, jarum penusuk itu bukanlah harta biasa, tetapi itu adalah senjata khusus yang dibuat oleh spiritualis dunia jubah emas. Senjata itu hanya bisa digunakan sekali, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Contoh khususnya adalah, itu seperti yang dimiliki tetua itu, yang tampaknya tidak sederhana sama sekali. Jika itu sebelumnya, mungkin Chu Feng akan berharap orang tua itu bisa berhasil. Tapi setelah semua, selama dia bisa membunuh monster itu, Chu Feng sendiri juga akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi untuk sekarang, itu malah menjadi sebaliknya. Dia menemukan bahwa monster itu sepertinya cukup akrab, dan juga sangat mungkin seseorang yang dia kenal. Karena jika tidak, maka monster itu tidak akan membiarkannya hidup dan sebaliknya, monster itu berurusan dengan orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Tapi sekarang, jika tidak ada sesuatu yang terjadi pada monster itu, maka Chu Feng memiliki kesempatan untuk terus bertahan. Karena jika tidak, jika sesuatu terjadi pada monster itu, dan tetua itu yang berhasil selamat, maka Chu Feng pasti akan mati. Namun secara tak terduga, ketika monster itu menghadapi senjata formasi spiritual yang mengerikan, ia tidak menghindar atau mempertahankan dirinya sendiri. Monster itu terus terang berjalan menuju senjata formasi spiritual, dan menggunakan tubuh fisiknya untuk menghentikannya. Bang! Akhirnya, senjata itu menabrak tubuh monster rare tersebut. Akan tetapi, itu hanya membuat ledakan yang memekakkan telinga untuk sesaat. Meskipun ledakan itu memang menciptakan riak yang mengerikan, dan bahkan sebelum riak-riak itu bubar, mereka semua telah diserap oleh monster itu. Benar sekali, serangan mengerikan yang dilakukan oleh senjata formasi spiritual itu memang diserap oleh monster tersebut. Senjata yang dipersiapkan dengan cermat oleh tetua itu, ini sebenarnya mirip dengan telur yang menabrak batu. Senjatanya tidak bisa merusak monster itu sedikit pun. Bagaimana ini bisa terjadi, seru tetua itu. Melihat itu, bahkan lelaki tua itu sendiri terbius oleh ketakutannya. Menurut pemahamannya, persenjataan formasi spiritual memiliki kemungkinan untuk sangat melukai, bahkan yang berada di tahap kelima Martial Lord. Situasi seperti ini, itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Kecuali kekuatan seseorang benar-benar mencapai keadaan yang tak tertahankan. Ucap si tetua. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Bahkan senjata itu tidak bisa melakukan apa-apa. Pada saat yang sama, pria besar liar dan pria berwajah adil itu benar-benar ketakutan dan bertanya. Jarum penusuk itu adalah kesempatan terakhir mereka, dan sekarang kesempatan itu telah dihancurkan. Mereka benar-benar memiliki perasaan putus asa, dan tidak memiliki jalan lagi untuk berjalan. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menunggu untuk mati. Balas tetua itu sambil dengan dingin mendengus, dan kemudian sedikit keganasan muncul di matanya. Ketika dia berbicara, dia meraih pria liar dan pria berwajah adil, dan kemudian benar-benar melemparkan kedua orang itu.
Kedua orang itu sebelumnya berada di sisi yang sama dengannya, dan kini berada di depan monster itu. Gedebuk. Karena mereka berdua yang telah dilemparkan di sebelah monster itu, mereka berdua pun diangkat oleh kekuatan unik monster itu. Itu adalah titik awal dari ritme pemurniannya. Tuanku, boleh aku bertanya dari mana kamu berasal? Tapi tolong, jangan bunuh aku. Aku bersedia mengikuti kamu. Baik itu menjadi sapi, kuda, babi, atau anjing sekalipun, aku siap melakukannya. Aku tidak akan mengatakan kata-kata dendam, jadi tolonglah Tuan, kasihanilah aku. Kasihanilah aku, tolong kasihanilah aku. Tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia menjadi pelayan kamu yang paling setia. Aku dapat mencari lebih banyak sumber daya kultivasi untuk kamu. Aku bisa memberi umpan kepada para kultivator yang lebih kuat, dan memberikannya kepada kamu untuk dimurnikan. Jadi tolong jangan bunuh aku. Ucap pria besar liar dan pria berwajah adil yang sudah benar-benar ketakutan. Mereka yang pengecut sampai mati, itu mulai memohon tanpa malu. Terutama untuk pria berwajah adil itu, dia bahkan menyarankan agar dia menyediakan sumber daya kultivasi untuk monster itu. Mereka benar-benar lebih rendah daripada babi dan anjing. Menjerit. Namun sayangnya, monster itu tidak tergerak sedikit pun oleh permohonan mereka. Dua jeritan yang memilukan Sekora terdengar, dan keduanya mulai menderita siksaan paling kejam. Bukan hanya kejam, bahkan itu bisa dibilang sangat biadab. Meskipun mereka juga menahan rasa sakit karena dimurnikan, dan proses pemurniannya sama persis dengan orang lain, dan waktu yang mereka terima dalam kondisi itu juga sangat panjang. Memang benar, monster itu bermaksud untuk menyiksa mereka. Monster itu sebenarnya memperlambat kecepatan menyiksanya. Dan pada jarak seperti itu, Chu Feng bisa dengan jelas melihat kulit mereka menjadi terkelupas, lalu disertai dengan aliran darah merah segar yang melonjak ke dalam tubuh monster itu, hingga kemudian diserap dan disempurnakan olehnya. Setelah mengupas kulit mereka, selanjutnya adalah daging, tulang, dan organ dalamnya. Bahkan sebelum mereka selesai dimurnikan, mereka berdua tetap dalam keadaan hidup. Karena itu bisa dilihat, dari seberapa banyak penderitaan yang mereka rasakan. Setelah proses penyiksaan yang panjang, hanya 2 set tulang yang tersisa. Tapi kali ini, monster itu tidak melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Monster itu tidak melemparkan mereka ke samping. Monster itu benar-benar menghancurkan tulang mereka, lalu menelannya. Cara berurusan dengan mereka, itu tidak hanya mencakup peregangan waktu. Itu juga termasuk peningkatan kekuatan siksaan, dan bahkan memakan tulang mereka. Sungguh mengerikan, bahkan tidak ada sisa yang tersisa. Hahaha, Chu Feng, coba lihat, metode monster ini dalam melakukan sesuatu sangat mirip denganmu. Dia cukup ganas, dan dia juga cukup kejam. Aku suka itu. Pada saat itu si ratu sebenarnya bersorak gembira, tapi setelah itu dia melampiaskan wajah amarah. Apakah aku biasanya sekejam itu? Tanya Chu Feng setelah dia mendengar kata-kata itu, dan itu bersamaan dengan wajah yang tidak bersalah. Kamu bahkan jauh lebih kejam dari monster itu. Ketika kamu benar-benar menjadi murka, disitulah kamu berhenti menjadi manusia. Hahaha, tapi aku suka itu. Menjadi manusia berarti harus map jadi sengit. Terutama saat menghadapi musuh. Kamu tidak hanya harus berdarah dingin dan tidak berperasaan, kamu harus menjadi gila dan ganas. Hanya dengan begitulah kamu bisa membuat hati mereka bergetar. Dan ketika mendengar namamu saja, bahkan mereka akan kehilangan keberanian untuk bertarung melawanmu, kata si ratu sambil terkikik. Pada saat itu, Chu Feng merasa bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Bukannya dia ini idiot, jadi tentu saja, dia sudah tahu akan seperti apa bila Chu Feng menjadi murka. Tetapi dia tidak pernah menyesalinya, dan justru sebaliknya, Chu Feng merasa bahwa ucapan si ratu sangatlah benar. Saat menghadapi musuh, ia harus ganas dan tanpa ampun, dan menjadi iblis tanpa jejak sedikit pun kemanusiaannya. Jadi, setelah dia melihat dengan matanya sendiri, bahwa monster itu memurnikan pria besar liar dan pria berwajah adil dengan metode yang sangat kejam,
Itu tidak hanya dia tidak merasa buruk, dan dia bahkan merasa sangat segar, itu dikarenakan mereka berdua adalah musuhnya. Tidak hanya mereka berdua, tapi ada juga tetua di ranah Lord Martial tahap ketiga. Kamu dengan monster itu. Kamu dengan monster itu. Ucap tetua itu tak berdaya. Dibandingkan dengan wajah tenang Chu Feng, dan bagian dalam tubuhnya yang terdengar menyegarkan, tetua dari Kepulauan Eksekusi Immortal memiliki wajah sepucat kertas. Bahkan tubuhnya bergetar hebat tanpa henti. Saat dia mundur, dia menunjuk ke arah Chu Feng. Dia sudah memiliki dugaan di hatinya, dan ini mengenai tindakan abnormal monster itu. Bocah itu yang sama sekali tidak sederhana, ternyata dia berada di sisi yang sama dengan monster itu. Dia malah sebaliknya, dia adalah orang yang seperti domba memasuki mulut harimau. Menjerit, monster itu tidak memberi tetua itu terlalu banyak kesempatan untuk bernapas. Dengan keinginannya, maka tetua itu seperti lelaki besar liar dan lelaki berwajah adil sebelumnya, dia mulai menerima siksaan tak berperasaan juga. Namun jika dibandingkan dengan mereka berdua, siksaan yang dialaminya sebenarnya bahkan lebih buruk. Tetapi bagi Chu Feng, tetua itu pasti mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.